Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya. Saat ini saya berada di rumah salah satu ketua RT di tempat ini. Ini adalah rumah dari Bapak Eko Heri Saputro, ketua RT di RT 3 RW 4 Kelurahan Bolong Pleret, Giring, tepatnya di Ngerni. Dan ini Bapak Eko. Ya. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Pak Dandi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan bagaimana aktivitas keseharian Bapak saat ini? Alhamdulillah aktivitas di saat ini di keadaan new normal seperti ini, saya masih diberi pekerjaan dengan Allah. Alhamdulillah setiap hari aktivitas bekerja di perusahaan di Solo. Tetapi alhamdulillah walaupun pekerjaan sibuk masih bisa membagi waktu bersama warga di sini, Pak. Ya. Tentunya juga dengan keluarga ya. Ya, harus dengan itu. Anak dan istri. Oh, itu Ya. harus itu. Keluarga adalah yang utama. Iya. Ya. Setiap hari masuk nih Pak ya, kerja ya? Ya, kalau sehat nggak ada acara diusahakan masuk, Pak. Karena juga tanggung jawabnya di sana juga punya tanggung jawab yang harus dikerjakan, di masyarakat juga tanggung jawabnya juga harus dikerjakan juga. Ya. Berapa hari kerja? Untuk saat ini 5 hari kerja, jadi setiap Sabtu Minggu libur, jadi Sabtu Minggu bisa buat keluarga, buat masyarakat sekitar ini juga bisa. Tadi pagi sampai siang gotong royong saya lihat. Iya, setiap ada peluang, ada kesempatan waktu luang, dan juga alhamdulillah masyarakat di sini setiap libur itu malah seringnya itu ngajak gotong royong, Pak. Jadi supaya lingkungan kita terlihat rapi, bersih, gimana gitu, masyarakat terlalu antusias. Makanya saya juga harus selalu siap, walaupun waktu terkadang juga terforsir fokus ke waktu libur untuk keluarga kurang jadinya sebenarnya, tapi juga harus penuhin, nggak apa-apa itu demi kepentingan bersama itu. Demi kepentingan bersama dan Iya. juga menjadi contoh ya untuk masyarakat. Dan gotong royong itu sebetulnya ya tidak hanya sebagai sarana untuk merukunkan satu dengan yang lain, tapi menurut saya kadang-kadang ini juga sebuah hiburan. Nah, kita bertemu dengan teman, saling bercanda, itu kan juga suatu hiburan di tengah-tengah kepenatan pekerjaan kita. Iya. Samping itu kalau ada istilahnya unek-unek dalam hati, kita gotong royong kadosnya lali, lupa gitu loh, Pak. Ya. Jadi gotong royong sebenarnya juga suatu hiburan, bener. Gotong royong itu suatu hiburan, enak, nikmat, dan ada hasilnya gitu loh. Ya. Hasil yang dikerjakan bareng-bareng itu, gitu. Sebenarnya masyarakat di sini ini luar biasa, antusias sekali. Setiap ada kegiatan gotong royong selalu aktif semua itu. Ya. Saat ini kan di sekitar kita, lingkungan kita mengenal new normal. Ya, di tengah kesibukan kita, di pekerjaan kita, di aktivitas lingkungan, itu sudah didengung-dengungkan soal new normal. Ya, jadi didengung-dengungkan soal new normal dalam kehidupan kita. Nah, menurut Pak Eko sendiri, new normal itu bagaimana? Sekarang masih ada yang bingung nih tentang new normal, karena sekarang new normal, sekarang sudah bebas ngapa-ngapain, jadi bebas sebebas-bebasnya. Tapi ada juga new normal itu situasi yang baru dan harus ada cara yang baru dalam hidup. Nah, menurut Pak Eko sendiri bagaimana itu new normal? New normal itu sebenarnya tatanan kehidupan yang baru, yang dulunya misalnya karena kan situasi saat ini masih corona, situasi COVID-19 masih selalu naik itu track recordnya. Sebenarnya new normal itu kan
tatanan kehidupan yang baru, yang biasanya keluar biasa aja tanpa masker, terus sekarang dianjurkan pakai masker. Terus setiap di rumah biasanya setiap bepergian langsung aja masuk rumah, padahal sekarang disediakan CPTS, cuci tangan pakai sabun itu. Nah sebenarnya masyarakat sekarang ini juga kurang paham, pahamnya aja cuman new normal, ngertine wong Jawa niku new baru, dan ini ngertine wis model anyar, model baru wis. Kalau yang kemarin ada apa itu COVID itu, perkiraannya masyarakat itu wah yes, new normal, COVID itu udah nggak ada, padahal salah, itu tatanannya itu udah lain itu. Ya. Di kehidupan normal tetapi dengan tatanan yang baru. Ya. Artinya normal tidak senormal dulu lagi kan? Iya, nggak tapi harus ada aturan. Ya, di lingkungan kita RT 3 RW 4 ini saya lihat juga setiap rumah menyediakan ya cuci tangan, tempat cuci tangan tersebut. Ya memang itulah yang kadang membuat kita ya karena gagal paham itu mungkin ya Pak ya. Iya, ya masyarakat Jawa, terutama wong Jawa desa, taunya kan itu bahasa Inggris new baru. Normal berarti wis normal anyar kaya ndek ben meneh ngono, dadine ngoten niku. Oh, jadi karena perubahannya iki wis anyar sudah kembali pulih. Boleh beraktivitas dengan wong Jawa. Iya. Dan memang kita pun yang sudah paham juga harus memberikan pemahaman juga kepada teman-teman saudara yang memang belum paham, supaya mereka juga hidupnya dengan tatanan yang baru, tidak tatanan yang lama. Ya, alhamdulillah di sini di desa kita khususnya Bolo Plaret, khususnya Ngerni RT 3 sini. Bolo Plaret itu pemerintahnya desa juga aktif. Tiap malam itu sering ada razia masker. Razia masker itu Pak Lurah itu juga aktif, Pak Lurah, Babin Kamtibmas, Babinsa, Linmas keliling di pos itu. Kalau nggak pakai masker, kalau yang masih muda suruh push apa? Masih muda, masih kuat lah. Ya kalau Pak Eko masih muda atau sudah tua? Kalau saya sih ya setengah. Oh, setengah tua. Kalau yang kemarin juga ada itu di sebelah pos RT 2, RT sebelah. Kebetulan kan Pak Lurah sama Linmas sama itu tadi Babinsa, Babin Kamtibmas keliling razia masker. Terus ada 2 orang, tapi orang tua, kasihan kalau suruh pusat. Hukumannya apa? Pancasila. Kalau Pancasila adalah masih hafal, alhamdulillah. Lolos diperingatkan, Pancasila hafal, kasih masker, suruh pakai, besok diingatkan lagi pakai masker. Di sini alhamdulillah lancar semuanya, saling peduli gitu. Jadi kadang kalau nggak ada sanksi, ya nggak sadar itu. Jadi harus diberi sanksi dulu supaya sadar, supaya paham. Sadar itu sebenarnya harusnya dari diri kita sendiri, karena diri kita sendiri kurang sadar, yang menyadarkan orang lain, dikasih sanksi, dikasih masker, tahu-tahu besoknya sadar Pak gitu. Ya, berarti memang harus ada pembelajaran dulu supaya sadar. Seperti iklan sabun itu loh Pak. Kalau nggak ada noda ya nggak belajar. Wah, nggak ada noda nggak belajar. Iya. Kalau orang Jawa nek durung kepentak, durung kapok, durung sadar. Iya. Jadi mesti ada sesuatu yang membuat kita sadar dulu. Entah diingatkan, entah ya terjadi sesuatu. Jadi memang kita harus beradaptasi. Ya sulit memang ya. Saya rasa sendiri juga sulit. Ya biasanya bepergian bebas tanpa masker. Ini bepergian harus pakai masker. Apalagi kalau bertamu harus pakai masker. Nah, padahal kalau pakai masker belum biasa nih ngomong juga ngap. Ya pengap, kayak ya nggak enak, nggak nyaman. Tapi memang harus. Sesuatu yang baru memang ya sulit bagi kita untuk beradaptasi, tetapi harus beradaptasi. Nah, untuk harapan Pak Eko sendiri secara pribadi dalam keluarga,
Dan untuk harapan Pak Eko terhadap lingkungan masyarakat itu bagaimana? Mungkin yang pertama, dalam situasi saat ini, menyikapi situasi saat ini, harapannya apa ke depannya untuk Pak Eko sendiri dan keluarga? Tentunya harapannya ya COVID-19 ini segera sirna, tapi ya mungkin ya sulit kan karena wabah virus itu menyebar di mana-mana. Tapi yang penting kita tetap mengikuti protokol kesehatan dulu lah, dari tingkat keluarga dulu. Nanti kalau tingkat keluarga udah mengikuti protokol kesehatan, ke tingkat lingkungan masyarakat, kesananya lagi semua sudah mengikuti secara alurnya sendiri, Pak. Jadi yang diutamakan keluarga dulu. Keluarga ikuti prosedur protokol kesehatan untuk mengatasi situasi keadaan seperti ini. Kalau dari keluarga sudah saling mengingatkan, keluarga satu mengingatkan, keluarga yang satunya lagi mengingatkan, keluarganya sendiri-sendiri, nanti keluar berbau masyarakat, secara otomatis sebenarnya negara ini gampang untuk mengatasinya. Cuman perlu kesadaran sendiri, Pak, dari keluarga kita sendiri aja dulu. Kalau kita keluarga sendiri sudah diingatkan, sudah tertib mengikuti protokol kesehatan, sebenarnya mudah untuk mengatasi COVID ini. Menurut saya seperti itu. Karena apa? Orang sekarang itu banyak yang istilahnya nyepel kayak corona ya. Padahal sebenarnya itu memang bahaya virus itu. Bagi yang mempunyai riwayat sakit kronis-kronis itu kan bahaya. Kalau seperti kita yang masih muda gini, tadi katanya sudah tua. Kan setengah, oh, setengah. Setengah berarti belum tua-tua banget lah. Ya. Makanya fisik kita masih kuat. Terkena itu kemungkinan sembuh. Tapi yang punya penyakit ya bawaan, penyakit dalam itu yang berbahaya. Bahaya itu. Makanya sekali lagi saya tegaskan sebenarnya itu harus kesadaran dari keluarga kita masing-masing. Kalau dalam keluarga sudah diingatkan, semuanya keluarga udah tertib baik, keluar ke masyarakat otomatis udah tertib. Keluarga satu tertib, satunya tertib. Indonesia aman dari corona, ya toh? Ya. Nah, ya. Jadi harapannya corona segera berakhir. Kulit gampang, wong Jawa kan penting corona berakhir, kulit jiwit gampang, paling sehat, ibadah lancar. Ya. Jadi harapannya corona segera berakhir. Kemudian bagaimana cara berakhirnya? Harapannya adalah yang berakhir itu dengan dimulai dari keluarga. Ya. Keluarga kita harus menjadi contoh ya atas keluarga-keluarga yang lain. Ya. Kemudian keluarga-keluarga yang lain juga ikut mendukung. Ya. Karena memang tanpa kerjasama memang tidak bisa. Ya. Karena memang dampaknya luas sekali, dari kesehatan ke sosial masyarakat, faktor ekonomi juga dampaknya sangat luar biasa ini corona. Jadi ini memang harus kita lakukan. Tapi ketika kita memiliki harapan itu, ternyata ada orang-orang yang mengatakan, halah ngopo urip mati ki nang tangane Gusti, nek wis mati ya mati. Nah itu bagaimana itu? Ada orang semacam itu ya. Ya memang kehidupan kita itu yang ngatur Tuhan, Gusti. Tapi kan kita juga harus berupaya di mulai jatah mati ya mati. Nah itu bagaimana menurut Pak Eko? Itu orang yang terlalu istilahnya, itu orang yang pikirannya itu cepat pesimis, orang yang ya bener mati urip sing gawe Gusti Allah. Tapi kan kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Misalnya wong kita sakit aja wis berusaha berobat ke rumah sakit, betah ben sembuh, ya bener Tuhan yang menentukan. Tapi kita berusaha, maka berusaha, berdoa, nanti Tuhan yang menentukan. Jangan cuman sakit, misalnya contohnya sakit watuk ditoke, masuk angin toke, tidak diobati, ya mari dewe mari karena Gusti Allah. Ya wallahu alam, kemungkinan sih enggak sembuh, dia enggak berusaha. Udah jelas Tuhan yang manusia berusaha, Tuhan yang menentukan, sudah jelas. Jadi dia itu perlu dikasih pemahaman. Kali kalau ada yang di lingkungan di sini yang seperti itu, nanti tak
tegur itu orangnya itu. Oh, kalau di sini udah, di luar sana saya pernah Masih. dengar. Ya, di media sosial juga pernah saya dengar. Nah intinya memang Tuhan yang menentukan, tapi manusia kan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berupaya. Ya. Kita mau berupaya dengan sebaik-baiknya. Nah semua keputusan ada di tangan Tuhan. Ya itu benar kalau seperti itu. Jadi itu Pak Eko, terima kasih atas waktunya, hanya sebentar. Ya. Kita di samping kita bisa bertemu, bisa saling berbincang-bincang. Nah ini kan memang tidak boleh berkerumun terlalu lama. Ya. Jadi saya terima kasih waktunya, mengindahkan protokol kesehatan dari pemerintah, Ya. bisa saling bertemu, berbincang-bincang. Ya, tapi karena protokol ya kita harus membatasi waktu. Mungkin di kesempatan lain, nah di waktu yang lain kita bisa bertemu, berbincang-bincang lagi. Terima kasih atas waktunya Bapak Eko Heri Saputro. Ya. Demikian Bapak Ibu, kembali lagi di lain kesempatan dengan saya Mas Dandi Pramudita dan dengan ya saudara-saudara kita yang lain.